Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam percaturan politik, posisi suara warga Nahdlatul Ulama memang menarik sekaligus unik. Dikatakan menarik karena warga NU itu jumlahnya besar sekali, sangat menggiurkan bagi pasar politik. Siapa yang mampu menarik suara NU dipastikan melejit dan unggul dalam kontestasi politik. Suara warga NU itu tidak bersifat monolitik, tidak pernah tunggal, melainkan tersebar kepada pilihan politik yang dikehendaki oleh individu-individu Nahdiyin itu sendiri. Partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden yang membidik suara pemilih dari warga Nahdlatul Ulama tetapi tidak memahami paradigma politik NU bisa dipastikan bakal gagal total. Pernyataan Puan Maharani disebut menutup peluang RK menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Figur seperti apa yang dicari PDIP untuk mendampingi Ganjar dan apakah sulitnya menentukan cawapres akan membuka kemungkinan pembentukan dua poros saja di Pilpres 2024. Tadi apakah pernyataan dari Puan Maharani ini benar-benar akan menutup peluang RK menjadi cawapres Ganjar? Ya, saya kira Puan Maharani ini adalah representasi dari politik PDIP ya. Jadi kalau sudah Puan bicara, maka Ridwan Kamil dan AHY pastinya pintunya tergembok rapat-rapat untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo di 2024. Rasa-rasanya sekelas Puan Maharani, sekelas partai PDIP, partai pemenang pemilu tentu saja tidak mungkin menyampaikan kepada publik kalau tidak melalui keputusan yang sudah fix dan firm, Mas. Oleh karena itu cukup rasional jika politik PDIP ya. Jadi kalau sudah Puan bicara, pintunya sudah terkunci dan tidak mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar karena memang mengingat Partai Demokrat dan Golkar tentu saja saat ini sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak elok, tentu tidak nyaman kalau kemudian ada salah satu di antara elit mereka kemudian menjadi bagian dari poros politiknya PDIP dan bergabung dengan Ganjar Pranowo bagi PDIP ya. Jadi kalau sudah Puan bicara fakta politik bahwa Ridwan Kamil dan AHY sudah tidak mungkin untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Maka yang tersisa tinggal 4 nama. Ada Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, kemudian ada Erick Thohir dan Pak Andika Perkasa. 4 nama ini tentu saja sedang menjalani beauty contest ya, yang sedang diseleksi betul oleh PDIP dan partai-partai koalisi pendukung Ganjar yang lainnya. Tentu untuk mencari yang terbaik kira-kira memiliki daya ungkit elektabilitas yang kemudian bisa mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang bisa memenangkan pertarungan di 2024. Saya kira di situ konteksnya, Mas, dan sepertinya memang ini tidak mudah karena keempat nama ini sebenarnya memiliki nama besar, memiliki bekal sosial dan bekal politik yang cukup luar biasa yang saya sebut sebagai barang bagus ini. Karena kalau kita melihat simulasi survei misalnya, kalau Sandi dipasangkan dengan Ganjar itu bisa kompetitif, elektabilitasnya begitupun dengan Mahfud MD, saya kira memiliki keunggulan yang cukup luar biasa, juga kompetitif elektabilitasnya, termasuk misalnya Erick Thohir dan Pak Andika Perkasa. Oleh karena itu tidak mudah tentu saja bagi partai-partai pendukung Ganjar untuk memilih siapa yang the best di antara mereka untuk dipasangkan, karena yang dihadapi adalah lawan-lawan yang juga memiliki nama besar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto dan wakilnya nanti yang akan segera diputuskan tentu saja. Saya kira di situ, Mas, konteksnya. Oke, Mas Awi, kalau kita menyimak pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan Megawati mencari figur yang sudah selesai dengan dirinya, sosok yang bekerja dalam sunyi dan tidak memiliki ambisi pribadi. Apakah Sandiaga Uno, calon dari P3, memenuhi kriteria itu, Mas Awi? Ya, sangat memenuhi kriteria karena Pak Sandi itu kalau dibilang tadi bekerja dalam diam, banyak yang beliau lakukan selama ini khususnya dalam mendongkrak dunia pariwisata pasca pandemi COVID-19.
Yang kedua, Pak Sandiaga Uno ini tidak mencalonkan tetapi dicalonkan oleh Rapimnas P3. Diminta kesediaannya untuk disodorkan sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Namun sekali lagi, itu baru permohonan usulan dari P3. Selebihnya nanti ketum-ketum partai akan berembuk menyampaikan informasi update terkini situasi politik, termasuk juga siapa calon pendamping Pak Ganjar yang kira-kira bisa memenangkan kontestasi. Jadi kami masih sangat optimis sejak awal, meskipun di sejumlah media terframing bahwa nama Ridwan Kamil gara-gara menyebut ada breaking news seolah-olah sudah ditunjuk sebagai bakal cawapresnya. Tapi ternyata breaking newsnya ya karena tidak ada breaking news itu. Sandiaga Uno diketahui memiliki elektabilitas yang tinggi, kemampuan logistik yang besar, tapi kenapa kemudian P3 kesulitan untuk membuat PDIP segera mengumumkan Sandiaga Uno sebagai pendamping Ganjar? Ya, politik ini penuh kalkulasi, penuh hitungan. Kita masih ada waktu sebulan ke depan untuk mensimulasikan kira-kira siapa yang paling layak untuk mendampingi Mas Ganjar bisa memenangkan kontestasi Pilpres, syukur-syukur bisa menang di satu putaran. Kami menyadari itu, siapapun dan dimanapun dalam setiap kontestasi itu selalu hitung-hitungannya bagaimana kita menang. Beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pak Sandi coba dipadukan dengan kandidat lainnya yang kira-kira memiliki keunggulan juga. Tentu semuanya ditimbang satu sama lain. Kalau Pak Sandi keunggulannya sudah kami sampaikan kepada PDI Perjuangan, termasuk juga kepada partai-partai koalisi, ya tinggal bagaimana nanti selama sebulan ke depan ini untuk menilai peluang-peluang yang dimiliki oleh pasangan Ganjar dan Sandi. Kalau bicara elektabilitas, sama sekali tidak ada keraguan dari kami. Tetapi selain elektabilitas, ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh seorang cawapres yang itu coba dipenuhi oleh Pak Sandi. Dan alhamdulillah dari berbagai timbangan, dari berbagai perspektif, Pak Sandi memiliki kualifikasi untuk bisa digandeng oleh Pak Ganjar dan memenangkan kontestasi. Mas Adi, apakah Sandiaga Uno bisa menjadi figur pengganti RK untuk membuat PDIP menang di Jawa Barat? Kalau membaca angka-angka statistik, saya kira nama Pak Sandiaga Uno relatif kompetitif ya jika melihat irisan pemilihnya di Jawa Barat. Karena dalam banyak hal, wajah dari Sandi ini kan mewakili wajah umat sebenarnya yang memiliki irisan pemilih dengan kelompok-kelompok Islam. Di Jawa Barat ini, sentimen pemilih yang berbasiskan sentimen agama cukup kuat, Mas Egan. Oleh karena itu tentu cukup rasional jika kemudian Sandi, jika yang terpilih, maka sangat mungkin bisa menebalkan tingkat elektabilitas Sandiaga Uno. Yang kedua, bagi saya, persoalan cawapres itu adalah misteri ilahi sebenarnya. Sekalipun begitu banyak variabel-variabel yang cukup rasional yang bisa dikuantifikasi, misalnya variabel survei, variabel dukungan partai, saya kira di situ Sandi bisa mengungguli di atas nama-nama yang lain. Tapi kan ketika keputusan soal siapa pendampingnya Ganjar itu misalnya diputuskan oleh 4 ketua umum partai yang mengusung Ganjar, maka disitulah kemudian 4 nama ini punya kesempatan yang sama. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalau bicara tentang elektabilitas, siapa yang bisa meragukan elektabilitasnya Ridwan Kamil? Bagi saya Ridwan Kamil bukan hanya karena Golkar sudah mendukung Prabowo Subianto, tapi rasa-rasanya ada bentuk ketersinggungan dari teman-teman PDIP karena Ridwan Kamil ini relatif agak genit, keburu mengumumkan kepada publik sebagai sosok yang sangat mungkin akan berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo misalnya. Ini kan yang sepertinya membuat tak happy karena belum apa-apa, sudah kegeeran kemudian disampaikan kepada publik. Padahal kan cukup santer bahwa Ridwan Kamil ini adalah sosok yang menempati top 10 gitu ya, ataupun top 3, bahkan dia teratas yang diprioritaskan untuk bisa mendampingi Ganjar, mengingat posisinya cukup kuat di Jawa Barat. Tapi sekali lagi, karena faktor chemistry, faktor kenyamanan, faktor kerja di dalam sunyi, itu juga menjadi variabel-variabel yang sepertinya juga diukur. Oleh karena itu, jika di antara 4 nama ini suatu waktu, dalam waktu dekat ini, dipanggil oleh Megawati dan 3 ketua umum partai pendukung yang lainnya, jangan keburu mengumumkan kepada publik bahwa sudah terpilih sebagai calon pendampingnya Ganjar. Itu bisa menjadi blunder, karena itu belum jadi apa-apa sebelum diputuskan secara resmi. Oleh karena itu, kalau kita membaca dari 4 nama ini, tentu Sandi paling depan, elektabilitasnya paling tinggi, popularitasnya paling bagus, dan yang paling penting P3 itu sudah mengumumkan ya dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo sejak awal. Sementara nama-nama lain seperti Pak Mahfud misalnya tidak berpartai, Erick Thohir tidak berpartai, termasuk pun Pak Andika Perkasa juga tidak punya partai politik. Tapi sekali lagi, karena persoalan cawapres itu adalah misteri, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Kasus 2019, tiba-tiba ada Kiai Maruf Amin tanpa ada elektabilitas, tanpa ada pembicaraan, tanpa pernah masuk dalam survei,
tapi kemudian diputuskan sebagai pendamping Pak Jokowi untuk bertanding di 2019 dan memenangkan pertarungan. Oleh karena itu sebenarnya penuh kehati-hatian sebenarnya dalam meniti soal kemungkinan bisa menjadi pendampingnya Ganjar. Pernyataan Hasto itu bekerja dalam sunyi, kemudian sudah selesai dengan ambisi pribadi dan seterusnya, itu adalah satu sinyalmen. Kalau ingin jadi pendampingnya Ganjar, jangan terlampau kemajon, jangan terlampau agresif, jangan terlampau bunyi-bunyian kepada publik sebelum dinyatakan secara resmi, secara definitif sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo. Sekalipun elektabilitasnya nyentuh langit, sekalipun dukungan partainya sudah dekat kepada PDIP, itu tak ada artinya sebelum resmi diputuskan sebagai calon pendamping. Saya kira di situ saya membaca bagaimana psikologi politik partai pendukungnya Pak Ganjar Pranowo ini. Mas Adi, kalau misalnya memang data kuantitatif, kualitatifnya juga semuanya sudah ada, tapi kenapa kemudian PDIP tampaknya kesulitan untuk segera mengumumkan siapa cawapres pendamping Ganjar Pranowo? Saya kira tentu karena PDIP itu berharap betul di 2024 mereka itu hat-trick ya untuk menang yang ketiga kalinya. Oleh karena itu pendamping Ganjar tentu menjadi sesuatu hal yang cukup penting, cukup determinan. Jangan sampai milih calon wakil pendamping tapi justru akan menjadi blunder di kemudian hari. Saya menyebutnya ini semacam beauty contest ya, untuk menelusuri di antara 4 nama ini kira-kira siapa yang paling mungkin menutup begitu banyak kekurangan dan celah yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, terutama misalnya dari segi teritori. Kan Pak Ganjar itu tidak terlampau kuat di Jawa Barat, kemudian di DKI Jakarta, kemudian di Sumbar, dan kemudian juga di Jakarta dan Banten tentu saja. Nah, 4 provinsi ini tentu menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Apakah jawabannya Mahfud MD, apakah jawabannya Erick Thohir, apakah jawabannya Sandiaga Uno, atau Andika Perkasa? Tentu sedang dihitung betul karena pergerakan dinamika politik di lapangan termasuk sentimen publik terhadap 4 nama ini tentu cukup berpengaruh, Mas Egan. Oleh karena itu, karena politik kita itu adalah politik last minus, pendaftaran di KPU masih lama, termasuk penutupannya, maka ujung-ujungnya adalah nanti itu diputuskan di tikungan akhir. Tentu melihat variabel-variabel kunci, kira-kira siapa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh poros koalisinya PDIP untuk memenangkan pertarungan di 2024. Mungkin saat ini jawaban realistisnya adalah Sandiaga Uno, tapi siapa yang menjamin seminggu ke depan misalnya dinamika politiknya tidak mengarah kepada Sandi, tapi kepada Mahfud, tapi minggu ke depannya lagi mengarah kepada Erick Thohir, karena konon Erick Thohir juga belakangan sudah mulai masuk radar pencapresan ya, yang bisa mendampingi Pak Ganjar. Meski kita tahu Erick Thohir itu diendos oleh PAN yang saat ini sudah berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu di antara begitu banyak variabel ini, maka variabel konstanta, variabel dominan, variabel kunci yang kemudian tidak bisa bergerak secara dinamis, itulah yang pada akhirnya akan ditentukan untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Oleh karena itu saya juga turut meyakini sepertinya PDIP sekalipun dengan teman-teman partai koalisinya ini sudah aman kursinya untuk menggenapi ambang batas presiden, tapi persoalan cawapres ini akan menjadi tarikan napas yang cukup luar biasa. Hati-hati dan sangat fleksibel. Mas Adi, menurut Anda mungkin tidak P3 keluar dari koalisi pendukung Ganjar? Saya kira tidak mungkin ya Mas, karena sejak awal memang P3 itu ketika menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo itu tanpa syarat. Sandi itu diusulkan sebagai calon wakil pendamping Ganjar, kan datang belakangan ketika Sandi menjadi bagian dari P3. Yang kedua, sekalipun P3 itu keluar, rasa-rasanya memang agak sulit jika terus punya agenda untuk memajukan Sandi sebagai cawapres. Bagi saya dua argumen ini bisa menjadi sebab bahwa siapapun nanti yang akan dipilih menjadi pendampingnya Ganjar Pranowo, rasa-rasanya iman politik P3 itu tidak akan mungkin pindah ke lain hati. Saya kira di situ argumennya. Tapi dari 4 nama itu yang paling memenuhi kebutuhan PDIP itu siapa menurut Anda, Mas Adi? Kalau mau gampang sebenarnya Sandiaga Uno lengkap lah, punya partai, diusung P3, elektabilitasnya paling tinggi. Tinggal bagaimana duet ini bisa dimodifikasi, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan maksimal yang diinginkan oleh Ganjar Pranowo dan teman-teman koalisi yang mendukung Ganjar lah, terutama misalnya secara teritori yang selama ini Ganjar Pranowo lemah, kemudian misalnya di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, DKI, dan Sumbar. Saya kira itu bisa dimaksimalkan oleh Sandi yang saya kira modal sosial dan modal politiknya cukup luar biasa, tinggal dideklarasikan, Mas. Saya kira di situ poin saya. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota,
tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Pak Puan. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.